Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini kelihatannya bukan sedikit ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita akan baca pasal 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 9 dan 10 dari Wahyu Yerusalem yang 21. baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Ya, Allah. terima kasih. Jadi, pengantin perempuan mempelai anak domba itu ya gambarkan sebagai kota Yerusalem ya yang turun dari surga. Bapak yang kasih Tuhan, saya sudah pernah jelaskan berkali-kali ya, Yerusalem itu turun dari surga ya. Surga yang biasa disebutkan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan ya, yang ke sana itu Rasul Paulus naik ya ke Firdaus, surga tingkat yang ketiga. Bapak Ibu ngasih Tuhan, maka menjelang kiamat surga itu dikosongkan. Ya tahun 2020 saya katakan mereka itu dipindahkan ke kapal ya, dan di kapal itu semakin hari semakin besar, tentunya mungkin berkloter-kloter ya, dari cuma beberapa kali bumi sekarang ini sudah sebesar Bima Sakti. Bapak Ibu kan Tuhan ya, itu untuk menghadapi kiamat, dan surga itu akan menjadi tempat pengungsian untuk mendandani pengantin perempuan mempelai anak domba, demikian juga seluruh isi kapal, mulai dari apa namanya sahabat mempelai dan para tamu undangan, ya itu didandani di surga, sehingga dikatakan turun dari surga berhias untuk suaminya. Kemudian ada umat, kemudian ada anak, ya. Nah, kemudian secara khusus ditunjukkan pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah Yerusalem yang baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 13. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar, semuanya. Yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permain suri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permain suri, dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat,
kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Sulam itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sulamit. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Salomo itu menggambarkan basa Jawane nyondro, ya dicondro. Katanya cantik engkau manisku seperti kota Tirsa. Bapak yang kasih Tuhan, Tirsa itu adalah kota Ibrani kuno, ya yang artinya dia itu karena ini nama anak perempuan ya. Dia atau perempuan adalah kegembiraanku atau kesenanganku. Artinya sayang banget yang membuat dia gembira tuh ya karena istrinya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tirsa itu ya anaknya Selafehat. Itu ke cucunya, anak ya cucu-cucunya Manase. Berarti itu cucunya Yusuf tinggalnya di sebelah utara. Waktu zamannya Salomo kan belum pecah ya Israel baru setelah anaknya Rehabiam pecah. Kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan 2 suku. Sehingga Tirsa itu masuk di dalam kerajaan utara. Ya, tetapi Tirsa itu menunjuk kepada anak perempuan ragil yang paling tentunya kalau ragil itu ya ya apa namanya saudara-saudaranya kakak-kakaknya udah besar, dia baru lahir ya menjadi perhatian dari seluruh keluarga, disayang sekeluarganya. Tirsa itu artinya kesenangan, ya. Bapak yang kasih Tuhan, kota ini terkenal karena keindahannya. Dan di situ banyak terjadi peristiwa-peristiwa sejarahnya orang Israel. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kalau ya Sulam itu digambarkan seperti kota Tirsa, kemudian Juwita, ya. Juwita itu artinya kekasih atau buah hati. Buah hatinya, kekasihnya atau istilah itu seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Army with banners, ya dengan bannernya. Banner itu artinya bendera. Banner itu artinya spanduk. Banner itu artinya pataka atau panji-panji. Bapak yang kasih Tuhan, begitu dahsyat. Ya, digambarkan seperti kota-kota yang dahsyat, yang indah, yang ada di Israel pada waktu itu. Kalau sekarang begitu begini, saudara pernah dengar lagu ya lagu Koyo Jogja Istimewa. Itu kan sedang top ya. Koyo Jogja sing istimewa itu apa menggambarkan kota Jogja itu kan menggambarkan bahwa suaminya atau kekasihnya tuh yang paling istimewa. Koyo Jogja sing istimewa karena memang daerah istimewa Yogyakarta. Itu maksudnya demikian. Ya penggambaran zaman dulu bahwa Sulamit itu seperti kota Tirsa, seperti kota Yerusalem, bahkan dahsyat seperti bala tentara perang. Artinya, Bapak yang kasih Tuhan, Sulamit itu juga mengerti peperangan, karena ayahnya adalah Raja Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan pernah saya katakan bahwa Salomo itu melihat ya Indonesia, terutama dia itu melihat malaikat Sang Surya. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca ayat yang ke-10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ya, kalau saya bacakan dalam bahasa Jawanya demikian. Sopo kang mencorong ana ing kono kaya kembang wetan, endah kaya rembulan, kencar-kencar kaya srengenge, hebat-hebatake kaya bala samakta marang perang. Seperti suatu bala tentara yang siap masuk peperangan. Ya, itu dikatakan sopo nang kono kuwi
Dan connect itu berarti kan dekat. Salomo melihat, ya, Bapak yang kasih Tuhan, mencorong seperti fajar merkah kalau pagi, ya, merkah itu merah, merah sekali, semburat merah kayak bang-bang wetan. Kemudian indah kayak rembulan, ya, menerangi malam. Kemudian kencar-kencar kayak srengenge, kencar-kencar kayak srengenge itu artinya kala apa namanya kulminasi itu ya, tengah panas, sangat panas sekali. Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu merupakan tem hierarki dari timur yang begitu dahsyat yang sudah dilihat sekilas oleh Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga pengantin perempuan mempelai anak domba itu ya cantik seperti kota Tirsa, seperti Yerusalem, kayak Jogja sing istimewa. Bapak yang kasih Tuhan, ya, istimewa. Kita baca ya, Wahyu 19 ayat 6 sampai yang ke-10. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau, dan sahut saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Terima kasih. Kita akan fokus pada ayat 8 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita baca ya. Wahyu 6 ayat 11 dan 13. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Ya, ini bicara soal bintang sungguhan, tapi juga bintang-bintang di langit itu menunjuk kepada umat Tuhan. Anak-anaknya Abraham itu dikatakan seperti bintang di langit. Ya, demikian juga umat Tuhan itu dikatakan seperti bintang. Karena goncangannya itu begitu kuat sekali, berguguran. Bapak yang kasih Tuhan. Artinya apa? Mereka harus mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu bajunya dikatakan ya ayat 11 sehelai jubah putih ya, jubah putih. Kemudian kita baca Wahyu 7 ayat yang ke-9. Orang banyak yang tidak terhitung banyak. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, jadi dalam Wahyu pasal 6
roh di bawah mezbah itu pakai jubah putih. Demikian juga orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang sudah saya katakan berkali-kali, mereka itu orang yang masuk zaman antikris selama 1 jam, 42 tahun ya di neraka. Tapi kemudian dipanen, gembalakan oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dibawa ke mata air kehidupan. Ya, karena mereka menerima air kehidupan. Wahyu pasal 22 mengatakan demikian. Lah mereka itu juga memakai jubah putih, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Wahyu 19 ayat 8 katakan pengantin perempuan mempelai anak domba itu ya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ayat-ayat ini saudara baca, saudara ingat-ingat, nanti kita sambung-sambung ya. Bukan asal sambung Bapak yang kasih Tuhan, tetapi menjadi satu rangkaian. Seperti saudara bikin skripsi, saudara bikin tesis, saudara bikin disertasi. Itu kan dicari dulu semuanya dikumpulkan. Kalau udah gitu kemudian disusun menjadi satu apa namanya skripsi, tesis, disertasi yang sesuai dengan judul kita masing-masing. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca dulu. Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, di dalam pernikahan, perjamuan malam kawin anak domba, itu ada sahabat mempelai. Nah, salah satunya itu Yohanes Pembaptis. Dia itu masuk dalam jajaran sahabat mempelai. Kita akan baca Matius 9 ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, jadi ada mempelai, ada sahabat mempelai, ada yang diundang. Wahyu 19 tadi. Tetapi kita akan fokus pada Wahyu 19 ayat yang ke-8. Saya minta tolong dibaca ulang. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Terima kasih. Bapak yang kasih Tuhan. Lenan halus, ya, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang benar. Berarti bukan perbuatan yang tidak benar, bukan perbuatan jahat, ya, bukan perbuatan fasik, tetapi perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu artinya orang yang disisihke, ya, disendirikan, diasingkan. Bapak yang kasih Tuhan, seperti layaknya pengantin perempuan mempelai anak domba itu diasingkan, disendirikan, tidak boleh mengikuti siapapun kecuali pengantin ya mempelai laki-laki anak domba. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dia mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Jadi dia tidak mengikuti siapapun yang lainnya. Dia tidak mengikuti Yesus lain, dia tidak mengikuti roh lain, dia tidak mengikuti Injil lain, tetapi mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Kalau dia ikut terus, berarti kan dia tidak ada kesempatan ngeluyur, tidak ada kesempatan menjadi liar. Bapak yang kasih Tuhan, itulah mempelai orang yang dikuduskan, dikhususkan, ya,
pada zamannya Rasul Paulus, dia itu dipertunangkan untuk satu laki-laki. Sehingga dia setia dengan satu laki-laki itu. Tidak pergi kepada Yesus lain, roh huruf kecil roh lain, tidak kepada Injil lain. Tetapi anak domba yang sudah tersembelih terus mengikuti. Bapak Ibu kasih Tuhan, memikul salib setiap hari, ya, menanggung 9 penderitaan salib. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Itulah orang-orang yang akan disebut sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Yang jumlahnya sampai detik ini jumlahnya itu 1 miliar. Nah kalau orang ruang suci itu jumlahnya 100 miliar. Orang halaman itu jumlahnya triliunan. Ya, dan itu masih nanti karena mandat biologis yang diberikan Tuhan kepada Adam Hawa di Taman Eden. Ya, Taman Eden itu sama dengan Firdaus. Firdaus itu sama dengan tempat kemana Rasul Paulus itu pergi. Ya, itu ada mandat biologis, ada mandat-mandat lainnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi berkaitan dengan jumlah, ya, sekarang seperti itu, tapi itu nanti bisa bertambah. Karena jumlah sekian banyaknya itu juga merupakan benih-benih yang dibuang. Bapak yang kasih Tuhan pada saat manusia itu bermarkus, ya, markus basi, ya, masturbasi atau beronani atau membuang benih karena KB dan lain-lain. Jumlahnya itu per keluarga itu bisa 150 juta. Bisa naik, bisa berkurang tergantung kejahatan yang dilakukan. Sehingga jumlahnya itu triliunan. Dan itu semuanya harus diambil dari neraka. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 32. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, jadi menghadapi orang yang memfitnah kita, kita itu harus memberikan, ya, jawaban dengan lemah lembut dan dengan hormat. Orang diketak-ketak, orang di apa namanya, dijawab dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang konyol, bukan, tetapi dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dengan ini kan firman Tuhan. Kalau kita nurut firman Tuhan ini, maka dia nanti yang memfitnah kita tuh akan malu sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan katakan demikian. Terus, Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. ya, terima kasih. Rasul Petrus itu menulis sampai 2 kali, ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke 19,
Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6, bahwa mereka yang di neraka itu diinjili oleh Tuhan Yesus Kristus bahkan diselamatkan. Itulah panen raya tahun 2015 sampai tahun 2022. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pekerjaan dari tubuh astral. Bapak yang dikasih Tuhan, itu pekerjaan di balik tirai. Tidak diceritakan kepada orang halaman. Demikian juga tidak diceritakan kepada orang zaman gereja 2000 tahun yang lalu. Tetapi diceritakan pada abad ke-21. Ya, pada zaman kitab Wahyu diwahyukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita ini dikatakan pakaian kita itu adalah perbuatan baik kita, perbuatan benar kita dari orang-orang kudus. Tadi dikatakan juga di sini ayat yang ke ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Memang Tuhan Yesus itu mati satu kali, tetapi dia disalibkan berkali-kali. Ibrani pasal 6 mengatakan demikian. Disalibkan berkali-kali ya oleh manusia, oleh kejahatan kita. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus itu menjadi istilahnya begitu menjadi bahan cemoohan karena umatnya. Tuhan Yesus memang disalibkan satu kali. Ibrani juga mengatakan demikian. Tetapi orang Kristen itu ya dia harus pikul salib setiap hari. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari itu ada kesesakan, ada penganiayaan, ada penindasan, ada ketelanjangan, ada kelaparan, ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang, ada ancaman maut, dan menjadi domba-domba sembelihan. Bapak yang kasih Tuhan, itu untuk orang yang mengasihi Tuhan. Berarti itu untuk level ya orang yang tegak tercacak di pintu tirai. Ya, demikian yang nanti akhirnya menjadi pengantin perempuan, mempelai anak domba. Bapak yang kasih Tuhan, mereka itu orang yang rajin berbuat baik. Kita baca Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Yakinkanlah. Yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala macam kejahatan. Dan kita ini dikuduskan menjadi miliknya sendiri. Menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus, menjadi suatu umat yang rajin berbuat baik. Bapak yang kasih Tuhan, kalau tadinya ya rajin berbuat jahat, tetapi sekarang ini yang rajin berbuat baik. Bapak yang kasih Tuhan, semakin rajin berbuat baik. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita kembali kepada kitab Wahyu pasal 19. Ayat yang 8 saya akan jelaskan ya.
kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ya, kalau tadi Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7 itu memakai jubah putih. Tetapi ini lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, berkilau-kilauan itu karena pakaiannya itu dihiasi oleh diamond, ya. Kemudian dihiasi oleh permata berlian sehingga berkilau-kilauan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Diamond itu, ya, itu sama dengan berlian. Kalau permata itu yang berwarna-warni itu, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, pakaiannya itu penuh dengan perhiasan seperti itu, sehingga berkilau-kilauan. Bapak yang kasih Tuhan, sak bersih-bersihnya baju putih, tidak mungkin berkilau-kilauan kecuali bajunya Tuhan Yesus. Ya, waktu di atas gunung berubah rupa itu, bajunya tuh putih, bersih, bercahaya seperti matahari. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi pengantin perempuan mempelai anak domba ini pakaiannya itu dihiasi diamond dan permata. Kita baca Keluaran pasal 28 ayat 15. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah Terus, engkau membuatnya. terus, Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu dara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada, diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari 12 itu. ya, terima kasih. Ya, seperti gambar imam besar itu. Di dalamnya itu ada urim dan tumim. Kemudian di sini di pundaknya itu ada permata yaspis. Di sini satu, di sini 6 nama, di sini 6 nama. Itu imam besar Harun. Ya, katakan permata itu, ya, tapal dada itu ada tali pengikatnya, ya, supaya kuat tepat di atas jantungnya Harun. Berarti 12 batu permata yang tertulis nama-nama Israel 12 suku tadi itu merupakan jantung hatinya Tuhan, yang mana setiap saat Tuhan itu memberikan petunjuk melalui Urim dan Tumim. Kita akan baca juga Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Ya, dikatakan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Jadi dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis dan permata sardis. Bapak yang kasih Tuhan. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, dan minta petunjuk Roh Kudus bagaimana Roh Kudus berbicara pada saudara. Bahwa dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan membaca kembali kepada Wahyu pasal
19 ayat yang ke-8 saya akan terangkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Jadi pakaian mereka yang mati syahid itu jubah putih. Demikian juga mereka yang jumlahnya tidak terbilang di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9, pakaiannya itu jubah putih. Tetapi pengantin perempuan mempelai anak domba dikatakan, ya, memakai lenan yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Putihnya itu bersih banget. Nah, kilauannya itu karena permata-permata, Bapak yang kasih Tuhan, ya, seperti 12 permata itu. Kalau katakan, ya, intan, yang namanya intan itu masih wungkul, asli, didapat dari dalam tanah dengan proses yang sangat rumit dan berat. Itu intan. Tapi kemudian ketika dibentuk, Bapak yang kasih Tuhan, menjadi bersegi-segi, itu namanya berlian, ya, namanya berlian atau diamond. Nah, kalau permata, ya permata itu ya yang berwarna-warni, seperti yang ada pada tapal dadanya Imam Besar Harun. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 11 sampai 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-11 sampai 21. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, untuk mengukur kota itu seperti serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang kesebelas, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, 12 permata itu, Bapak yang kasih Tuhan tadi sudah disebutkan mulai dari batu unam sampai batu kecubung. Ya, ayat 20 sampai ayat yang ke ya ayat 20. Itu menunjuk kepada kita baca ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Ya, mulai dari batu unam sampai kecubung tadi ayat 20. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Jadi 12 rasul itu bagaikan ya dia itu adalah permata yang jumlahnya 12 yang menjadi dasar dari apa namanya Yerusalem baru. Karena di dalam suratan Efesus pasal 2 dikatakan bahwa tubuh Kristus atau rumah Allah itu dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Jadi 12 rasul itu
disebutkan sebagai 12 permata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, demikian juga karena 12 rasul ya, itu bagaikan 12 permata yang menjadi dasar dari Yerusalem baru, sedangkan mereka-mereka itu juga masuk dalam bilangan 1 miliar. Jadi mereka itu juga berpakaian ya, yang lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pakaiannya itu full berlian dan permata. Kalau intan itu masih belum dibentuk ya, penuh dengan berlian dan permata. Tentunya beda-beda untuk perempuan dan untuk laki-laki ya. Kalau tadi yang duduk di atas tahta itu kan seperti permata jaspis ya, dan seperti permata jaspis dan permata sardis. Bapak yang kasih Tuhan. Nanti pelajari sendiri permata jaspis itu rupanya seperti apa, permata sardis itu rupanya seperti apa. Kalau dulu saya pernah diberitahu itu waktu penampilan yang basa Jawa ngono wong lanang tuh ketok gagah ngengreng itu basa Jawa ya. Gagah ngengreng. Jadi bapak yang duduk di situ tuh gagah ngengreng. Bapak yang kasih Tuhan ya. Tetapi kalau mempelai perempuan ya seperti Wahyu pasal 21 ayat 20 tadi, 12 batu permata itu menghiasi pakaian yang mempelai. Saya ingat ya, tadi di kursi itu saya diingatkan ya, sekian belas tahun yang lalu ya, satu sama kamu tuh mau dibelikan sepatu ya, sepatunya tuh ada bling-blingnya. Rara belum habisin aku. Saya sukanya sepatu ya hitam, kalau enggak ya krem. Saya punya sepatu paling 2 hitam. Kalau hitam itu kan tinggu apapun bisa, ya toh. Enggak terlalu neko-neko ya. Kemudian sampai rumah saya itu dimarahi sama bopone, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kowe ditukok negarawamu, sepatu kaya ngono, kok ora gelem. Kuwi iki suatu nubuat, ya. Suatu saat, ya, penganggonmu kuwi penuh dengan perhiasan. Waktu itu saya rungdong, ya. Saya belum paham, Bapak yang kasih Tuhan. Saya dimarahi karena mau dibeliin sepatu yang ada kerlip-kerlip itu ya. Bapak yang kasih Tuhan saya tidak mau. Aku miliki sing ireng bae. Ya, saya tadi baru diingatkan. Sekian belas tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Ya, saya tidak mau ya, kamu tidak marah ya, diam aja. Tapi yang marah yang lainnya. Ya, orang untuk ngono suatu saat mempelai diri, ya, istilahnya gitu, gemerlapan. Bapak yang kasih Tuhan. Pakaiannya itu penuh dengan perhiasan, ya, permata dan berlian. Bapak yang kasih Tuhan. Itu kan disiapkan, ya, di dalam Wahyu pasal 19. Itu diperoleh nanti dalam pakaian tubuh astral, ya seperti itu. Tetapi itu merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Itulah sebabnya suratan Titus ya yang terkena kepada korban domba jantan yang kedua sebagai korban tahbisan. Orang yang ditahbis itu ditahbis untuk rajin berbuat baik. Bapak yang kasih Tuhan. Untuk rajin berbuat baik. Karena apa? Kita berdoa supaya kita dianugerahkan hati nurani yang baik. Sehingga perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan ya baik. Bukan cuma sekedar berbuat baik, tetapi rajin berbuat baik. Itulah yang menjadi pakaiannya mempelai. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca Mazmur 49. Mazmur 49, kita baca ayat 1 mulai.
Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan yang memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harganya pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, jadi nyawa kita tuh terlalu mahal, tidak bisa ditukar dengan harta benda seisi dunia. Matius pasal 16 mengatakan demikian. Ya, satu nyawa manusia itu tidak bisa ditukar dengan harta atau uang, emas, perak, permata apapun yang ada dunia ini. Ya, satu nyawa itu tidak bisa ditukar dengan seisi dunia karena harga tebusannya itu terlalu mahal, seharga dengan darahnya Sang Pencipta. Bapak yang kasih Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud ketika dia itu bermazmur sambil main kecapi. Mengapa aku kok harus takut sama orang yang mengepung aku? Sedangkan dia itu dalam perlindungan. Nyawanya itu mahal, dilindungi oleh Tuhan. Terus, Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lobang kubur, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. ya ini nasib dari orang yang cuma percaya kepada dirinya sendiri, hanya tidak percaya kepada Tuhan. Terus, Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. ya orang lain menyanjungnya karena dia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan terus. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya manusia yang dengan segala kegemilangannya bisa dikatakan ya kekayaan, ya jabatan dan kenikmatan daging, Matius pasal 4 itu, tetapi tidak punya pengertian. Ya itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini katanya Raja Daud, ini firman Tuhan. Jadi kalau orang itu kaya raya, punya seisi dunia ini, tetapi tidak takut akan Tuhan, tidak ngerti siapa penciptanya. Dia itu katanya Mazmur 49 ayat 20, dia itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Nah, kalau kita tuh sudah tahu seperti ini, maka kita hendaknya punya prinsip. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nggak, nggak usah punya banyak keinginan. Bapak yang kasih Tuhan. Karena keinginan
keinginan, nanti ditambah ingin lagi. Orang tuh sudah kalau keinginannya yang satu ini sudah tercapai, dia punya lagi, dia pun ingin lagi, dia ingin lagi, dia ingin lagi, dan akhirnya mengejar semua keinginannya itu dengan meninggalkan imannya. Bapak Ibu kasih Tuhan nanti terjebak kepada yang diiming-imingkan oleh Lucifer. Karena banyak jemaat ya orang yang sudah atau gereja yang terjebak di dalam kondisi seperti itu. Seperti yang digambarkan Wahyu pasal 17 itu. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, seperti yang digambarkan Wahyu pasal 17, perempuan sundal Babel. Bapak yang kasih Tuhan yang menjadi Tuhannya itu isi dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemegahannya, dengan segala kegemilangannya. Tetapi pengantin perempuan mempelai anak domba itu, ya, dia tuh orang yang rajin berbuat baik. Nah, bisanya itu ya untuk berbuat baik. Dan itu nanti yang akan menjadi pakaiannya. Bapak Ibu Tuhan. Tentunya beda-beda ya. Ada orang tuh berbuat baik tapi tidak rajin. Ada orang tuh berbuat baik setengah rajin. Ada orang tuh berbuat baik rajin. Ada orang tuh berbuat baik sangat rajin sekali. Ya, podo-podo mempelai, Bapak yang kasih Tuhan ya. Seperti dikatakan di dalam Kidung Agung pasal 6 tadi, satu-satunya merpatinya kan Sulamit. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, biarlah kita ini menjelang di mana Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu digenapi, maka kita ini harus istilahnya begitu ya, rajin berbuat baik. Sekalipun kondisi kita seperti janda sarpat, cuma punya tepung segenggam, minyak beberapa tetes. Tapi karena Nabi Elia itu malamnya sudah disuruh, maksudnya malamnya disuruh Tuhan jiwa rohnya, janda sarpat malamnya jiwa rohnya juga sudah disuruh Tuhan. Kemudian setelah kembali, ya mungkin didelet, tidak ingat ya, didelet. Ya. Kemudian Elia ke sana. Ya namanya darah dagingnya udah balik, ya mengeluh. Tapi kemudian Elia menyatakan janjinya, kalau kamu taat, kamu nanti akan merasakan panen. Tepung itu tidak akan habis, minyak tidak akan habis sampai nanti turun hujan. Ya, artinya terjadi panen. Karena pada waktu itu tidak ada hujan, paceklik. Ya, karena memang hidupnya kan bertani dan berapa beternak. Belum banyak pabrik-pabrik seperti sekarang, Bapak Ibu Tuhan. Ya, jadi rajin berbuat baik itu bukan pada saat kita tuh punya. Justru pada saat kita itu tidak punya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh kadang-kadang nodong kita untuk berbuat baik. Seperti para murid, ya, akan ada pelantikan raja dan imam. Kalau menurut PL, itu harus ada anak keledai. Ya, harus ada keledai. Kemudian harus ada red carpet. Kalau zamannya sekarang begitu. Tapi mereka tidak punya. Murid-muridnya tuh tidak ada yang punya. Kemudian apa? Kita baca. Matius pasal 21. Ayat 1 mulai. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Ya, jadi untuk pelantikan raja dan imam, ya, naik keledai ke Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, murid-muridnya tidak punya keledai. Tuhan juga tidak punya. Kalau punya kan nanti penginjilan kemana-mana bawa keledai. Ya.
Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Tuhan itu sudah melihat, ya, sudah melihat, sudah berpesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Jadi itu sudah diprediksi, sudah dilihat oleh Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ayat 3, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Berarti Tuhan itu pinjam keledai untuk selama masa pentabisan dielulukan di Yerusalem. Tidak tahu itu berapa jam atau berapa saat, tidak disebutkan. Saya bacakan ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini nubuatan. Nah, untuk mencapai kenyataannya sulit, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan sudah melihat segala sesuatunya itu sudah disiapkan. Karena seluruh isi dunia ini adalah milik Tuhan. Seluruh isi dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, ya, karena mandat sudah diberikan, manusia memiliki semua miliknya Tuhan itu. Nanti kalau ada orang yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya, nanti akan secepatnya dikembalikan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi untuk sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dahsyat untuk menggenapi nubuatan, Bapak yang kasih Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memerintahkan perkara yang bagi orang kebanyakan itu orang lumrah, ya. Tetapi demikianlah kita di dalam kitab Wahyu itu diajar untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan itu ada kalanya kita sampai seperti janda Sarfat. Ada kalanya sampai kita itu pinjam keledai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, untuk berbuat baik. Kita baca Amsal pasal yang ke-8. Maksud saya Amsal pasal yang ke-11. Saya lihatnya sini Amsal 11, tapi saya lihat jam. Kok orang yang jam 8 ya? Ganti ini tahun ngarep, oh. Amsal 11. Amsal yang ke-11 ayat 4 sampai 17. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Nah, jalan orang saleh. Kita meratakan jalan hidup kita itu bukan dengan bulldozer, bukan didoser, ya, bukan juga dipaculin atau mungkin dia ngapain-ngapain gitu ditata. Tetapi jalan orang saleh itu diratakan oleh kebenarannya, oleh perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus itu meratakan jalan kita untuk masuk ruang maha suci, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba, berpakaian kain lenan yang halus, berkilau-kilauan dan putih, bersih. Bapak yang kasih Tuhan terus. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, orang benar itu diselamatkan dari kesukarannya, kemudian orang fasik menggantikan, berada dalam kesukaran, maksudnya terus. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri.
Ya, orang yang suka menghina sesamanya, yang suka membuli sesamanya, Bapak yang kasih Tuhan, itu orang tidak berakal budi. Tetapi orang pandai itu berdiam diri. Tidak usah menghakimi sana, menghakimi sini, ataupun mengeluarkan ya bulian yang lebih tinggi lagi, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi berdiam diri terus. Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ya, orang yang suka mengumpat, ya, itu suka membuka rahasianya orang. Tetapi siapa yang setia, dia tuh menutupi perkara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada saatnya dosa itu sama Tuhan dibiarkan. Ya, itu suratan tahbisan. Nanti kita baca. Tapi tidak mungkin tidak dihakimi. Ada saatnya juga orang benar, orang yang berbuat baik itu tidak langsung menerima upah. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi semuanya akan menerima balasannya. Mari terus. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat melang, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa yang membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ya, seorang penindas itu beroleh kekayaan. Terus, Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. ya ini orang yang berbuat baik itu, orang yang murah hati itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Padahal kan dia bermurah hati kan memberi orang. Tapi Tuhan katakan dia tuh berbuat baik untuk dirinya sendiri karena dia mendapatkan upah. Tetapi orang yang kejam itu juga menyiksa badannya sendiri. Yang disiksa orang lain. Tetapi dia nanti akan mendapatkan upah, mendapatkan tuaian. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Kalau kita menabur kekejaman, kita nanti akan menuai siksaan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, pakai ayat yang terakhir, kita baca ayat yang ke-24 dari 1 Timotius pasal 5. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ayat 25. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Ya, terima kasih. Seperti dua, apa namanya, pejabatnya Fir'aun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada yang ditahan, langsung digantung. Tapi yang berbuat baik, kemudian dikembalikan kepada jabatannya. Yusuf berpesan, tapi seizin Tuhan orang ini lupa sampai 2 tahun. Baru ingat ketika Fir'aun bermimpi. Jadi segala sesuatu itu diatur Tuhan. Iki kok gadok kekene, iki gadok kekene, iki gadok kekene sehingga jadi baik. Bapak yang kasih Tuhan. Ada ya suatu dosa itu dikatakan seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Begitu jatuh ke dalam dosa, langsung menghadap pengadilan. Tapi ada dosa itu yang dibiarkan sama Tuhan. Mulai dari kecil sampai mengandung, sampai melahirkan maut. Ada ayat mengatakan demikian. Bahkan selama ribuan tahun, Tuhan itu membisu ya kepada Israel. Tetapi pada akhir zaman dia akan mengah-mengah dan megah-megah seperti orang yang melahirkan. Artinya akan berbuat sedemikian rupa untuk mentobatkan istri masa mudanya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, Bapak yang kasih Tuhan, kita jangan merebut haknya Tuhan. Apa itu haknya Tuhan? Penghakiman dan pengadilan itu haknya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan suatu dosa. Bukan berarti, oh ajaran
ora bener ki, ya, ajaran ora bener ki. Sudah baca Yohanes pasal 8, ya, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, orang bait suci membawa orang yang barusan ketangkap. Kalau menurut hukum Musa, dia dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan masih mengerjakan, dia menulis di tanah. Kemudian Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, ambil batu, lempari pertama kali. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita ini sampai umur 12 tahun, itu kan sudah ngerti dosa. Langsung dihukum mati. Kan tidak sempat bertobat. Kita bertobat umur berapa? Bapak yang kasih Tuhan. Setelah banyak melakukan dosa kejahatan. Rasul Paulus mengatakan, banyaknya dosa kejahatan itu nanti akan membuat banyaknya kasih karunia. Artinya apa? Sadar, mengerti, ya, menyesal, 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 mencucurkan air mata sampai diwadahi di dalam kirbat. Sehingga akhirnya menghargai korban Kristus itu setinggi-tingginya seperti Rasul Paulus itu. Dosanya itu banyak sekali. Sehingga dia ngomong seperti itu di tepaknya karo dhewe. Dosanya itu banyak sekali. Banyak menyiksa murid Tuhan. Bahkan membunuh, menjebloskan ke dalam penjara. Bapak yang kasih Tuhan. Dia mengakui dosanya itu paling banyak di antara para rasul. Tapi ketika dia bertobat, dia juga paling banyak mengalami sengsara salib. Dia paling banyak mencintai Tuhan. Dia paling besar mengasihi Tuhan. Bahkan rela namanya itu dicoret dari kitab ayat demi cintanya kepada Israel, bangsanya sendiri. Nah, oleh Tuhan, dia didudukan 24 ketua, dia di depannya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita itu menghakimi sembarang waktu, itu mengambil haknya Tuhan. Suran Tabisan tidak mengajar demikian. Oleh sebab itu dikatakan, kasih itu menutup dosa yang banyak. Saudara kalau lihat seorang perempuan telanjang bugil atau mungkin pakaiannya, ya, bagian depannya tuh robek, kemudian celananya itu masih gombli, ya. Kemudian saudara tunjukkan, kata dudui kayak, kata dudui kayak. Saudara itu justru yang saru. Saudara itu justru yang kotor. Kita ini yang tidak baik pikirannya. Tentunya dengan segala hikmat akan menutupi aib orang itu. Bapak yang kasih Tuhan. Bukan berarti kita dididik untuk membiarkan orang berdosa. Oh tidak. Orang berdosa itu urusannya Tuhan. Ya, biarlah kita urus diri kita sendiri-sendiri. Jangan sampai kita menunjuk satu jari untuk orang, empat menunjuk diri sendiri. Itu kan ajaran kuno itu. Bapak yang ngasih Tuhan. Ya, karena Alkitab mengatakan Rasul Paulus, apa yang engkau tuduhkan kepada orang, itu juga kamu lakukan. Rasul Paulus itu ngerti, rejete, ya, wabeh, wujudnya menungso dari ujung rambut sampai telapak kaki karena dia diajar di Pirdo selama 4 hari. Dia menulis 14 surat. Dia tuh tahu persis. Sampai Rasul Paulus kan diajari dalam surat Ibrani pasal 4. Ya. Kalau sampaikan firman, firman yang keras seperti pedang bermata dua. Yang menimbulkan orang itu tertusuk. Apa-apa tertusuk. Yang penting selamat dan bertobat. Sampai masuk ke relung hatinya. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Bapak yang kasih Tuhan. Itu Rasul Paulus dididik sama Tuhan. Kita baca. Berani pasal yang keempat. Ayat 12 sampai 13. Ibrani pasal 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Ya, pertanggungan jawab, ya. Bapak yang kasih Tuhan sebagai utusan
yang diurapi Roh Kudus 7 bagian sempurna, ya, maka hierarki itu adalah hierarki yang berani menegur dosa seperti Rasul Petrus, ya, KPR 2 ayat 36 dan seterusnya itu. Setelah semua orang Israel itu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan. Mereka ngertinya kan cuma Yesus. Yesus yang kamu salibkan. Karena nama Yesus saat itu banyak. Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian mereka bertanya, kemudian dijelaskan. Kamu harus menerima. Kemudian kamu harus bertobat. Kemudian kamu harus dibaptis. Dan kamu akan dipenuhkan Roh Kudus. Kemudian mereka itu dikecam sama Rasul Paulus. Bapak yang kasih Tuhan. Dikecam. Seperti Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi, imam-imam. Kemudian muridnya pada ngomong, Tuhan, orang itu pada sakit hati. Apa kata Tuhan? Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Ya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Jadi namanya hierarki, ya, malaikat sang surya, burung buas dari timur, itu buas. Bapak yang kasih Tuhan kepada dosa. Tetapi kasihnya kepada orang berdosa yang mau bertobat, kasihnya itu seperti kasihnya Bapa. Mukanya sama seperti matahari. Dan demikian juga 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu. Itu harus memiliki keberanian untuk menegur dosa. Kalau jatah kita itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, masuk dalam bilangan 1M, ya tentunya tadi dikatakan tidak akan masuk kubur. Ya, Mazmur tadi kan dikatakan tidak akan masuk kubur lah, berarti piye? Waktu diambil dari dari keempat penjuru langit itu, diambil, dicomoti sama para malaikat itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi waktu untuk mencapai Wahyu pasal 19 itu sudah sangat dekat. Hari-hari kita ini, ya, kita bergumul dengan PM pagi nanti yang ke-81. Ya, kita akan terus sampai Wahyu pasal 10 digenapi. Dan kita percaya, ya, gereja dan CBFC itu sudah dikerjakan terus. Bapak yang kasih Tuhan. Saudara saya beritahu, ya, banyak yang diambil dari bumi untuk bekerja di kapal pada waktu malam. Mungkin saudara pernah ngimpi atau bagaimana. Tapi ada juga yang diajak ikut kerja tidak mau. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan sekarang ini pekerjaan itu sudah mencapai 100%. Bapak yang kasih Tuhan, berarti waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Kemudian kita akan masuk Pentakosta akhir zaman untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus mencapai angka 7, kemudian menjadi utusan. Nah, saudara harus seberani Rasul Petrus, seberani Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan yang menusuk hati, ya, yang mengecam. Karena tidak mungkin, Bapak yang kasih Tuhan, hatinya sekeras batu, ya, tegar tengkuk, cuma diomongi itu tidak akan. Tetapi saudara harus menjadi lebih keras, berdahikan intan. Dahinya tuh dahi intan. Intan tuh berlian yang masih asli, yang belum dibentuk. Bapak yang kasih Tuhan, yang belum dibentuk, kalau sudah dibentuk itu menjadi diamond, ya. Berdahikan intan berarti kan pating ceringih begitu. Pating ceringih itu artinya belum terbentuk, itu ada lincip-lincipnya, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saudara harus di dalam PM itu minta supaya kita ini diberikan keberanian untuk berbicara sesuai dengan petunjuk Tuhan, persis seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kalau kepada orang Farisi, Matius pasal 23, ya, ayat 1 sampai seterusnya, terkutuklah, terkutuklah,
terkutuklah sampai berkali-kali. Karena apa? Waktu orang Israel itu masuk tanah Kanaan, itu kan kemudian dibagi sama Yosua, ya. Ini tempatnya Ruben, Simeon, Lewi, ya. Lewi itu tidak dapat tanah, tetapi nanti dapat bagian sedikit-sedikit dari 11 suku. Nah, kemudian ditentukan juga ada tempat untuk memberkati, ada tempat untuk mengutuk. Bapak yang kasih Tuhan. Ada satu daerah tempatnya orang Israel itu dikutuk. Nanti yang mengutuk suku apa, begitu disebutkan. Kemudian ada satu tempat lagi untuk memberkati. 6 suku di situ melakukan berkat. Tentunya sesuai dengan kondisinya orang Israel. Jadi ada tempat untuk mengutuk, ada tempat untuk memberkati. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus, dia tuh Allah. Dia ngerti persis jerohane orang Parisi. Jadi katakan celakalah, celakalah. Kalau Alkitab terjemahan lama, terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Bapak dan Tuhan, kita tidak boleh mengutuk orang, ya. Tetapi kita menyampaikan firman tentang kutuk ataupun tentang berkat. Karena Matius pasal 5 ayat 22 mengatakan barang siapa berkata kepada saudaranya kamu itu kafir, ya. Itu nanti masuk pengadilan. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, dia nanti masuk neraka. Kafir sama jahil itu sama dengan bahasa Inggrisnya gitu, foolish, cupid, bodoh. Ya, hukum itu Matius 5 ayat 22. Apalagi mengutuk. Kita tidak boleh mengutuk. Penghakiman itu haknya Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ya, yang penting untuk kita menekuni diri kita sendiri. Kita bertugas untuk ya dipersiapkan karena dia dikaruniakan untuk mempersiapkan dirinya untuk memakai pakaian lenan yang apa namanya berkilau-kilauan dan putih bersih. Bapak yang kasih Tuhan, ya itu tentunya proses berlian itu dari intan untuk menjadi berlian itu prosesnya lama, harus digosok sampai halus untuk bisa berbentuk-bentuk banyak itu bersudut-sudut, ya berlian itu kan bersudut-sudut, ya bersudut-sudut itu artinya disudutkan, disudutkan, disudutkan membentuklah berlian. Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga permata yang kita kenal di dalam Keluaran pasal 28 dan kita pakai pasal 21 tadi. Bapak yang kasih Tuhan itu menunjuk kepada ya 12 suku, menunjuk kepada 12 rasulnya Tuhan Yesus Kristus. Itulah pakaian kita itu akan dihiasi seperti itu. Ini proses yang berat, banyak berbuat baik, baik dalam kondisi diberkati maupun dalam kondisi sedang sangat tidak diberkati seperti janda Sarfat. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman lebih dalam ya bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita pujikan di atas korbanmu.